kita ambil sudut lain dari kultur India ini. Jadi ternyata sih Bollywood itu kan $1 billion entertainment gitu sebenarnya, Mereka tuh artis-artisnya dibayarnya nggak edan gitu. Hiburan banget. Nah, lu punya ini nggak, punya film-film atau tokoh-tokoh yang lu suka? Kalau gue terus terang, gue nggak gitu suka film India karena tokoh-tokohnya pasti edan gitu. Yang gue tahu cuman Shahrukh, siapa? Ya itu gak orang tanya, pokoknya si Khan lah gitu. Gara-gara dia sempat ada di Amrik filmnya, terus gue nonton gitu. Nah, yang gue tahu lu tuh suka sama si Laga itu yang hampir sama dengan kalau dikit kayak Steven Seagal lah, gue lihat sepertinya tokohnya. Kenapa lu bisa itu? Emang ini sih dari koreografinya itu edan. Karena gue tanya, yang lu lihat apa gitu kesannya? Kalau gue kan udah pernah nonton nih gitu. Kalau lu gimana? Yang gue kasih sedikit. Gue udah lihat. Yang gue lihat kesannya ya, Din. Jika nasi tahun 90-an ya? Iya. Jika nasi koreografi nanti tara gelut cik kurang mah. Berhayal gitu. Damun nu pernah gelut, nu ngilu martial art, tiga si Jackie Chan gitu mah, moal gitu approach-na. Aya split, tapi bari najong nanti gitu aja sedan eta cik kurang mah. Kebayangnya teh memang mix antara koreografi dance dengan gelut atau lompat tadinya badan. Ya maksudnya jadi gue bilang ini yang salah sih sebenarnya bukan artisnya. Yang gue malah salut sama artisnya dengan koreografi seperti itu. Dia bisa jadi direspek sama orang-orang yang ngelihatnya. Kalau misalnya orang-orang yang tahu seni art atau apa martial art gitu, itu edan gitu gelut nanti gitu. Ayano hyperrealistik pisan. Jadi banyaklah adegan-adegan yang ya mungkin apa ya? Gua nggak tahu kalau misalnya lu mungkin ngelihatnya sebagai lu gimana? Dari mata lu pas ngeliat lu lihatnya sebagai suatu hiburan atau sebagai sesuatu yang anjir orang hayang pisan gelut jasiata. Kan orang mun misalnya ningali si Bloodsportnya ningali Van Damme gitu nya. Cis, orang hayang split gitu, najongna gitu. Tah, amun maneh kumaha tah? Menurut orang sih nonton ya yang si Mitun itu ya. Apa ya? Kalau menurutan orang jejak itu orang mung dah. Asa teu kumaha. Lain, maksud orang kan maneh nonton Mitun pas umur sabaraha tah? SD lah, SD kan. Pokoknya zaman iklim lah, suci dalam debu Istabela eta zaman eta we pokoknya. Oke. Tah maneh ningali eta teh takjub teh maneh ngabayangkeun teh aing hamun misalna gelut hayang kieu gitu. Ya gue sih mikirnya edan kok bisa gitu. Ya kan apa mukul katel tapi bisa bolong terus tembus ke si penjahatnya gitu. Mana nonton itu gila banget gitu. Jadi yang itu kan nggak mungkin ya. Cakraborty. Itu Cakraborty eta. Pokoknya sejaman jeung si Amitabh Bachchan lah. Ya, jadi maksudnya emang hype ini banget gitu. Maksudnya tuh si koreografinya tuh edan banget gitu, out of space gitu, bukan out of the box lagi. Out of space. Emang justru itu yang bikin yang orang mending ayeuna gitu ya ningali ke belakang gitu. Khususnya film-film yang ya kalau yang sekarang tuh lebih ya tahu sendiri kan lebih naon deui nu si Abah pernah nge-share teh geuning aduh naon nu jiga film naon eta teh sih nu kesenapan tiba-tiba juga ya wah langsung kayak film bulatan. Film naon? Terminator. Jika Terminator ya itu mah sekarang lah. Cuma untuk tahun berapa itu tahun sebelum 2000 dan 90-an lah. Belum ada CGI gitu ya. Kan edan bikin kayak gitu teh buat orang mah itu luar biasa sekali gitu ya. Di luar ke hyper realistikannya. Cuma untuk bikin kayak gitu teh mikir pisan gitu kan. Cek manehnya koreografi eta modalna sabaraha lila. Ya kan 72% kreativitas itu udah dibahas kemarin. Oh iya benar. Wah kan itu brilian anjir. Itu udah kayaknya satu hari satu malam aja di kamar mandi.
Sari bari modal. Gimana terus dong terus. Ya gitu, maksudnya untuk tahun 90 ya anggaplah gitu kan. Lu bikin kayak gitu, kalau misalnya film Jackie Chan 90 masih ke hati lah kan, Jackie Chan gitu. Ini kan apa ya, kok susah ngegambarin Mungkin kosakatanya kan gini gue kali tuh. ya, mungkin gini. Yang lu mau jabarin. Pada tahun 90, si orang koreograf ini di pikiran nama juga CGI gitu. Si ieu teh punya kekuatan power Ya, kayak X-Men gitu kan. Tapi karena ya, tidak mampu dan peralatan atau teknologinya belum sampai di sana, tapi maksakeun kudu haya gitu. Jadi dibuatlah seperti itu. Nggak kayak orang Amrik atau si apa George Lucas. Makanya dia ya, bikin dulu si Star sama Wars Empire kan. Strike Back yang ketiga karena ngerasa teknologinya Ya, baru sampai belum. situ. Baru balik ke satu karena teknologinya udah Ya, sampai sana. Nah, gitu. eh, Mungkin itu yang nah, mau lo sampaikan. ya, salah satunya itu gitu. Cuman kan yang seperti yang banyak penonton CHI lihat juga gitu ya untuk film-film India tuh kan namanya ya pertama udah jelas lah hyper realistik. Terus dan yang ya seperti lo bilang koreografernya mikir seperti itu, produsernya bikin begitu, sutradaranya oke, penontonnya oke, pemain filmnya oke, dan penontonnya pun happy gitu kan. Ya nggak bisa nyalahin juga sebenarnya, dan bukan mau menyalahkan dan untuk menghina juga ya, cuman ya seperti si Wa bilang itu out of space banget gitu, dan kita nggak mungkin bisa bikin kayak gitulah gitu, dan kalaupun bisa kayaknya satu wantun gitu kan. Jadi yang tapi itu booming banget gitu kan, salah apa industri nomor 2 setelah Hollywood kan, Bollywood tuh Justru gitu. itu, Om. Justru itu yang gua takjub. Ya Dalam makanya artian gue bilang gini, gitu. si kultur movie di Bollywood, ya, kultur movie Bollywood itu, mereka bisa punya fan base yang segitu dahsyatnya, walaupun ada hidangan movie di Hollywood yang mungkin lebih realistis dan kayak kita lah, misalnya kita punya movie di Indonesia yang out of space juga, kayak misalnya apa, yang silat-silatnya tutur tinular, non teh. Kalau nggak ada film yang kalau kita mah standarnya teh senjatanya tasbih gitu, gitu kan, terus ayah sinar-sinar gitulah jika Power Rangers gitu ya. Tapi karena kita juga nonton movie dari Hollywood, kita tuh ngerasa anjir cupu gitu eta mah gitu. Nah, amazing gak sih si Bollywood ini? Amazing. Si Bollywood ini masyarakatnya sangat mendukung perfilman Bollywood. Walaupun ada film Amerika, mereka tetap senang dengan hidangan yang disediakan oleh si Bollywood itu. Ya itu hebatnya gitu, luar biasa kan. Jadi dari atas bawah kiri kanan India tuh luar biasa gitu. Yang ada ya aku ngomong apa itu Cuman yang gue tahu nih, kalau misalnya film kayak gitu entertainment kan sebenarnya mereka tuh menjual mimpi, Oms. Lu suka sama sesuatu karena itu kayak misalnya di movie itu adalah mimpi yang tervisualisasikan gitu si ceritanya. Apakah memang di India secara kultur tuh gelut diga gitu teh? Orang teh mun gelut hayang dia gitu terbayangkan nanti gitu. Misalnya jika naik motor motornya dialungkan terus setannya cek dan lah pokoknya parkir pokoknya out of space lah, ibaratnya si Tony Stark oke mau bisa gitu teh gitu. Si Wama karek nih motornya jadi ngali kuda kuda di sliding hana truk teh aja edan eta dong. Maksudnya coba ya sekarang gini, lu bayangin lu sebagai pencetus ide di rapat itu, sok bayangkan tuh ya itu out of the box ya, maksudnya misalnya kita scene-nya gimana Pak? Itu untuk membuat scene yang ya itu untuk membuat scene yang mengawang-awang gitu pada saat itu mungkin keren gitu ya, udah bisa nyerosot ya kan ke kolong. Ya kebayang tuh sih misalnya dua kultur mana di Indonesia atau di Amerika nya, terus si produser teh gitu sok atuh nyeun ide nu alus bos naon urang
ini weh motor saya itu anjing bosen motor mah celakaan apa. Bisa Nah, jadi hiji kayak nyeletuk juga aya ieu nu office boy mawa cai. Bos, Aku kuda. amun kuda kumaha anjing brilian maneh. bisa kayak gitu kan brainstorm. Ya. Seliar itu kali ya pikiran mereka tuh. Maksudnya kan kalau kita mah bilang kuda naon sih anjir terrealistis pisan maneh kudanya kuda bisa gitu. Ya, makanya Maksudnya hukum fisika, hukum gravitasi dan hukum segala biologi teh dipakai gitu. Ini mah anjing. Nonsense Anjir ya, keren, nonsense. kita coba aja, Itu kita coba omong aja. kosong. Gue suka ide lu men, gue suka ide lu. Gue pikir mereka I love you. sambil ngeganja anjing juga. out of the box teh ya. Jadi mobil nggak ayam beren loba gitu kan. Kayak musik zaman sekarang, ya gue juga akan mikir gitu. Mobil aja nih loba Fast and Furious mobil ngumpul gitu kan. Kan udah banyak gitu film-film kayak apa MI2 itu si Tom Cruise pakai motor bla 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 gitu kan. Itu aneh, udah itu kan aya emang. Ya eta saha urang teh hayang nyaho. Pasti kan brainstorming mereka teh gitu. Dan nu lainna teh pasti timna teh teu hiji dua gitu. Aya bosna oge nu boga investor teh nu nyieun gitu. Ya, Anjing tapi mana gua yakin keren ya. Ini keren ya. si tim itu dirahasiakan identitasnya Wak, karena kan bersaing di sana mah gitu teh. Jika nama gitu. Jika nama India teh boga Stanley-na India. Tak eta pas tiap film teh saya aya we ide-ide tertentu nu spesialisasi. Kita hire dia. Ya itu Ternyata nggak seorang dia saya beunghar serangan. Serangannya dengan ide-idenya yang twisted anjing. juga eta mana meninggal ke ada yang apa yang ditembak. Yang ditembak beberapa kali balik ke suami istri teh lain. Jedis. Oh, balik deh jedis. Jadi jika nama kieu. Apa? Jadi ada jadi gue lihat gimana ada memang si pasangannya teh mau ditembak. Ditembak sama penjahatnya gitu ya. Pas ditembaknya si cowoknya teh lagi di ruang operasi di rumah sakit jauh. Oh iya, terus. Terus yang jantungnya jantungnya lemparin langsung ngepas teh jantung asupnya dia langsung hilang. Coba langsung berfungsi. Maneh eta brainstormingna kumaha? Kebayang ya, lu bermasalah sama jantung lu gitu ya, lagi di ruang operasi, terus si bini lu di gedung lain di yang tempat lain ditembak, jadi begitu cedor ini ya jantung dilempar masuk. Dilempar teh ku saha? Ku dokter. Orang pokoknya aya nu ngalungkeun pas dia masuk ke sini, terus jantungnya itu berada nyut, si orang itu langsung bangun, langsung lari ngejar, dan akhirnya si pelurunnya itu ditangkap. Mana kebayang? Ditewak. Si pelurunnya lambat seperti apa? Ditangkap sama siapa si istrinya itu? Si suaminya. Ari jantungnya jantung usaha. Si suaminya. Donor, Pak. Kayak. Balik lagi. Si suaminya di rumah sakit. Jadi si istrinya mau ditembak. Terus beda jauh gitu ya. Terus. Jadi gini, yang gua kebayang sih si istrinya tuh ditawan sama penjahat. Ya. Ditawan sama penjahat. Nah si laki-laki, si cowoknya tuh berada di rumah sakit nunggu donor jantung. Nunggu jantung. Meren mana si A merennya kebayangnya teh. Tahu, standarnya kalau film penjahatan gitu. Tembak si ceweknya teh mau ditembak. Udah ditembak dar gitu. Masih itu teh enggak tahu, pokoknya yang gue inget sih si jantungnya teh lompat terus masuk ke dadanya dia gitu. Masuk langsung. Jadi si suaminya nerima donor jantung. Ke suaminya dilempar. Ente. Ya. Jadi apanya yang dilempar, Pak? Si jantungnya. Jantungnya ada yang ngelempar ke si suaminya, kebayang nggak? Jadi si suaminya lagi di ruang operasi, ininya lagi dibelek. Lagi dibelek. Oh iya benar. Terus? Ini dibelek. Jadi gini, jadi suaminya lagi mau operasi jantung, merenya. Nah. Istrinya lagi di luar, terus tiba-tiba teh dikasih jantung, ada organ langsung karena nggak ada waktu langsung nempel. Terus akhirnya si suami itu bangun langsung nyelamatin si istrinya. Padahal momen itu teh
dari si jantung napal itu tuh si senjata tuh udah ditembakin gitu. Oh. Mereka kebayang tuh eta lompat mana sih lompat. Tuh, orang mah kabayangna kieu. Ka bosna ngomongna kumaha. Coba gimana ceritanya? Gini, Bos. Ya. Bayangin, Bos. Di momen-momen yang sangat menggentingkan, si istrinya mau ditembak, Bos. Wah. Nah, si suaminya tuh lagi dibelek, Bos, jantungnya. Kebuka. Tapi karena waktu udah ditembak, itu tidak tahu tuh jantungnya tuh tiba-tiba nempel ke suaminya langsung jadi super, bisa nyelamatin istrinya, Bos. Gimana? Anjing mana brilian, Bos. Brilian. Orang dibayar tah anjing. 300.000 rupiah. Dokter Yasmin cerik getih juga nah. Lain eta aya deui nu awewe nu ditembak tarangna tapi masih kena ngomong masih hirup. Ada kan yang suami istri ditembak. Jadi si istrinya mau ditembak dihalangin sama suami, jeder, terus suaminya malik. Terus istrinya datang, Ya, jeder, saling menghalangi kan. Eta kan beberapa kali. Jika nanti eta, bos, apa naon? Itu kudu 2 jam, euy. Terus, kumaha durasina mah rada lila. Kieu we. Brilian maneh. Tas juta. Iya benar. Jadi kayak gitu ya maksudnya. Ya itu yang ajaib gitu yang jidatnya ditembak begitu. Masih ngobrol sama suaminya teh masih gitu kan ya lawan misalnya ketembak perut mah mungkin dia untuk berkomunikasi gitu ya. Gimana aja bolong teh jadi tarang upeh peluru dia. Tapi masih bisa berkomunikasi teh. Ajaib jadi, sih dia tuh. Ya, jadi kan gue ragu-ragu ya kalau misalnya mau dioperasi di India gitu. Maksudnya ilmu kedokterannya di mana gitu ya? Nggak bangga. Di filmnya nggak ada yang bilang ini salah loh, ini nggak bisa. Tapi itu solusi karena terbukti hirup sih ya. Entah gimana sob. Ya tahu ngaclong pas bisa aja posisinya itu hirup. Terbukti hidup. Tapi ada kemungkinan juga dia tuh ngebayangin 10.000 tahun mendatang, Om. Mungkin nanti mah gitu. Jantung teh tinggal dikitukan langsung nempel anjir. Tapi belum ada sekarang ilmunya kayak gitu. 10.000 tahun. Bisa jadi, Bang. Dan terus Ya, dia bukan ada banyak yang lucu, ada yang ditempeleng si ceweknya terus tiba-tiba jatuh tapi nyekek sorangan pakai gordeng anjir kayak gitu. Anu muter ngait itu sih ngalilit serangan. Tapi yang kayak gitu tuh film-filmnya kebanyakan karena low budget sih. Karena di Indonesia juga banyak yang nggak make sense. Kalau secara yang gue dulu ini pernah dibahas pas orang kuliah bala. Secara psikologis ya itu gitu. Warga negara berkembang ya, maksudnya warga negara ketiga, negara miskin. Itu cocoknya memang film yang gitu yang mengawang-awang, Wak. Mereka lebih senang yang karena out of space gitu ya. Enggak, maksudnya yang kayak yang wah gitu loh, yang kayak film-film kaya banget gitu. Si kaya dan si miskin. Ya karena mereka menjual dream kan. Suatu waktu gue jadi mereka memang itu karena mereka tuh sudah miskin gitu, mereka butuh hiburan. Butuh hiburan yang ekstrim kali ya. Secara maksudnya kayak kamu ngadongeng jelema miskin makan aing ya miskin gitu. Kasar makan. Gue juga nggak usah bercerita apa lagi, gue butuh cerita tuh yang mengawang-awang, yang cerita tentang orang kaya lah, tentang apa gitu loh. Dan si India ini produksi film dalam 1 tahun itu bisa ratusan, Wak. Iya dah laguna oke bude bolak-balik zeng. Menurut gua mungkin kenapa si Bollywood ini bisa mengimbangi si Hollywood ini gitu. Jadi ketika film Hollywood masuk kan setahun paling berapa lah, sementara produksi dalam negeri mereka teh film-filmnya yang 1 bulan teh bisa banyak pisan ya. Puluhan film gitu, sementara film yang masuk dari luar kan paling berapa sih gitu. Terus kemampuan mereka untuk menonton film dari luar tuh berapa persen sih kalangan itu tadi kasta-kasta tentu aja ya gitu loh. Sementara kan orang-orang yang di bawah mah yang nonton TV tiap hari ya mungkin ya lebih banyak gitu menurut gua. Bisa jadi. Spekulasi orang gitu. Tapi bisa jadi. Jadi maksudnya jika sinetron di orang we kok ya dia sinetron kan? Iya, dan maksudnya pisan gitu. Makanya
si produser teh kan orang India KB, Punjabi dan Manoj teh kan di Indonesia. Iya, sampai gue tuh nggak habis pikir ya, gue terus terang udah kalau nonton sinetron tuh sebagai komedi kalau gue sih ngelihatnya ya. Jadi buat gue tuh annoying gitu menonton film sinetron itu yang si lagunya tuh intens, keras banget, dan satu episode penuh gitu. Lagu teh terus bikin ke akhir. Dan nih, tapi kan maksudnya ada yang new wave ya. New wave itu seperti drama Korea gitu yang emang kayak western lah. Jadi si lagunya nggak terlalu banyak gitu, lebih banyak di conversation dan segala macam. Nah, emang tapi itu ada marketnya besar juga kan di Indonesia, sinetron-sinetron yang kiblatnya ke Bollywood itu kan. Itu tadi kan hiburan ringan lah, hiburan murah gitu. Iya itu. Yang cok sekarang. Tapi kenapa bisa ini ya? Bisa secara kalau misalnya hiburan murah dan laku, berarti itu relate sama kehidupannya, atau emang intisarinya tuh karena si kaya si miskin, si cantik si jelek, yang dibully jadi jagoan terus kayak gitu-gitu teh? Apa itu emang ceritanya yang mereka suka? Mereka nggak terlalu memikirkan tentang teknik filmnya kayak ini gitu. Sinetron boro-boro lu lihat aja sinetron. Ya kan kayak Azab juga kan, maksudnya itu mobil jatuh ke jurang, mobil-mobilannya tuh kelihatan banget mobil-mobilannya gitu kan. Lu mereka mah nggak akan peduli, yang penting ceritanya gitu. Ceritanya ya berarti ya. Ya. Gak Ikatan Cinta sih mau heboh sih. Nggak tahu lah. Gua nggak pernah nonton sih. Cuman ya gue tahu mau bokap nyokap gue suka banget. Tapi kalau misalnya gue kasih kayak film bokap nyokap ya, kalau misalnya gue kasih film bule gitu ya, kayak yang nggak menarik gitu menurut mereka teh. Kurang gitu gregetnya, dramanya teh kurang gitu. Teksnya kan perlu dibaca. Dia capek merenya. Teka ciri ya gua. Istimewa nih Bollywood nih. Tapi sekarang ada gue rada melenceng sedikit. Yang lu bilang itu tadi menjual mimpi. Gue tuh curhat sedikit. Jadi pas gue di mall, gue tuh lagi ngeliatin orang-orang di mall ya. Ada yang AWW, mimpi AWW mana? Mimpi naon? Itu orang beneran di mall. Oh, itu bisi. Gak, gue di mall terus gue ngeliatin gitu. Ngeliatin orang, ada yang nyobain mobil baru, lihat mobil, ada yang beli baju baru, baju branded segala macam gitu. Terus ada yang segala macam lah gitu. Gue tuh kayak ngelihat ternyata si mall ini tuh semua ngejual mimpi sebenarnya. Sebenarnya kebanyakan orang kalau misalnya udah beli mobil, misalnya itu mobil yang gue mimpi nih, mobil ini bisa gue bikin gue happy. Ternyata pas sudah beli, pakai aja selama setengah tahun gitu, biasanya mereka tuh udah ngerasa bosan lagi dan mimpi itu teh berganti gitu. Menurut lu gimana fenomena seperti, apakah analisa gue bener atau ada yang kurang? Ya menurut gue sih ada bener ya, emang bener sih gitu ya, yang gue baca dan dengar juga ya dari analisa orang-orang, karena memang ya karena kita negaranya memang masih memikirkan di situ, belum kayak ya kalau kan negara Skandinavia ya, mereka udah memikirkan kayak lingkungan. Amerika juga mungkin udah punya pikirannya, Eropa udah kayak gimana ya, Jepang kayak gimana. Kalau kita masih di stage itu gitu. Jadi tapi kalau di Amerika bukannya hedonisme lebih parah daripada Indo ya? Ya dalam hal segmennya yang berbeda dah. Ya kan, beda lah segmennya. Iya. Ya kan. Kalau di Amerika juga walaupun memang hedon, karena hedon di level yang lebih tinggi lagi gitu kan. Kalau kita di range tertentu yang di bawah ini, tapi mereka udah hedon juga gitu. Hedon di yang level tertinggi, atau misalnya kata lu sinetron-sinetron kayak gitu, mereka tuh kayak kaya miskin ini salah nggak sih? Maksudnya
memperlihatkan gitu kekayaan gitu, jadi kayak yang ngebuat statement tuh kalau lu kaya lu tuh happy, kalau lu punya barang banyak, lu punya barang bagus, lu tuh happy gitu. Lu tuh gimana, Pak? Menurut gue mah itu masing-masing sih, Pak. Kan ada kayak apa ya, suatu kebanggaan dari seseorang itu untuk menunjukkan kesuksesannya gitu kan. Kayak misalnya lu nih, lu menganggap bahwa punya mobil A, mimpi lu, dan lu dapetin itu, terus maksud lu kan cuma pengen share gitu, bukan pamer gitu. Lu pengen share bahwa nih gue udah achieve nih, mimpi gue tuh punya kendaraan A, akhirnya gitu loh kan. Nah justru gue tuh menelah diri gue sendiri. Gue ada apa ya macam-macam banget itu, menurut gue sih ada orang yang menganggap itu sebagai apa ya, kayak gue mau nge-share kebahagiaan gitu. Ada orang yang menganggap bahwa lu gitu mah nggak usah di gitu loh kan, ada ya itu balik gue pertanyaan lo mah ya balik lagi ke lu nya gitu. Lu yang mana, lu tipe orang yang senang menunjukkan hasil jerih payah lu, memamerkannya gitu ya. Maksud lu cuma nunjukin bahwa ya itu tadi hasil jerih payah gue tuh membuahkan hasil A dan gue pengen nge-share sama orang gitu kan. Bukan maksudnya ingin show of force atau apa gitu. Cuman kan ngebacanya mah ya namanya manusia yang ngebacanya kan akan selalu ada dari beberapa sisi gitu loh, Wak. Dan itu disalahkan. Makanya pertanyaan lu ya itu balik lagi ke orang yang mau yang mana. Jadi kita nggak bisa tahu niat seseorang tuh apa ya buat membeli itu. Apakah emang buat dinilai sama orang ini loh hasil kerja keras gue, atau lihat dong gue udah sukses gitu. Atau lihat dong gue kaya gitu. Iya pernah. Yang foto selfie di Jepang tapi nu di foto nanti banget gitu kan. Oh iya. Ya kan lu pernah cerita, jadi kenapa sih gitu? Lu lagi jalan-jalan, lagi menemukan suasana misalnya kayak di Jepang tuh apa? Shibuya misalnya. Ya lu foto crowd-nya aja gitu. Pada saat itu cerita gitu, kenapa lu mesti selfie? Sementara Shibuyanya nggak kelihatan, tapi banget mana we badak gitu kan. Waktu itu tanya kenapa sih orang kayak gitu, ini jawabannya sama ya. Ada orang yang menganggap bahwa sukses nih gue akhirnya bisa main ke sini gitu. Pengambilan foto pun ya emang belago gue tadi lamun orang mah kan akan mengambil angle-nya ya udah kondisi saat itu gitu, nggak usah ada guanya toh. Itu sudah secara tidak langsung kan sudah menjadi punya gua juga sih foto itu gitu kan. Kalau lu gimana teksnya Ya senada sih sama si Abah juga, karena kalau untuk bukan memamerkan ya, memperlihatkan kan ya kita nggak tahu motivasinya si A ini apa gitu. Tapi ya untuk misalnya kalaupun dia mau menunjukkan ya hak dia juga sih, Wak. Kan nggak bisa ngejudge ya kalau kayak gitu mah gitu. Nah karena kan ya kebebasan masing-masing itu mah. Iya. Nah gue tuh membuat statement ini sebenarnya kayak gini sih. Gue suka ngelihat orang teh sok maksakeun gitunya. Dalam artian dia mungkin ngelihat yang postingan orang lain yang mungkin niatnya adalah nih loh, gue hasil jerih payah gue gitu. Nah sedangkan yang lain kan bisa ngelihat, oh lu tuh kalau misalnya mau happy, lu harus kayak seperti itu gitu. Nah untuk menjadi seperti itu, kalau misalnya lu nggak tahu, misalnya lu kerja keras tapi misalnya nggak kan rezeki beda-beda ya. Sampai akhirnya lu tuh lu tuh kalau misalnya happy tuh lu harus punya misalnya anggaplah mobil A gitu ya. Nah bukannya kalau misalnya lu nggak ada kesadaran, lu tuh nggak perlu happy tuh ini. Lu tuh kalau misalnya lu ngerasa diri lu sendiri dengan sehat itu cukup, ini cukup, kenapa lu tuh capek-capek mengejar sesuatu yang yang nanti pun bakal out of date gitu. Ya itu sih maksud gua tuh bukan pengen sih menelaah, kayak gua ada pernah di masa-masa ngerasa gua tuh pengen banget itu, gua pengen dengan mengejarnya tuh dengan
edan-edanan, dan ketika gua nggak dapet itu tuh ngerasa nggak happy gitu. Nah maksud gua tuh, tapi ketika mindset gua bilang gue bisa nafas, gue bisa sehat, gue udah ini, terus kenapa gue harus mengejar sesuatu yang nggak esensial buat gue? Kalau misalnya gue bisa membuat atau men-set kepala gue atau mental gue tuh udah gini tuh, udah dikasih segini tuh udah happy gitu, udah untung banget dibanding sama orang lain. Nah gue tuh ngerasanya tuh harusnya sih jangan diracunin gitu sama orang-orang yang, bukan, gue nggak nyalahin juga ya kalau misalnya ada nge-share kayak gitu, cuman maksudnya tuh kalau ada orang kayak gue yang ngelihat seperti itu pada masa itu tuh, wah gila gue harus kayak gitu tuh gitu. Itu tuh menurut gue sangat misleading gitu. Umur Wak gitu. yang ya bener ya, umur ya. Jadi dari lebih nggak ada, kan semakin tua semakin tidak ada yang atau mungkin karena ini ya, karena kesehatan makin menurun, jadi anjir rek nanaon oge ari teu sehat mah. Enggak sih, kalau gue justru lebih ke hobi ya. Maksudnya kayak gue dulu ya hobi sih, maksudnya kayak upgrade gadget, upgrade apa gitu ya. Ya terutama handphone gitu. Tiap 3 tahun lah maksimal 3 tahun ganti. Ya itu gitu, maksudnya pada saat itu mah ya emang pertamanya beban ya. Beban, maksudnya nggak punya tanggungan gitu, masih sendiri gitu. Dan ketika makin berusia, makin berumur, pertama ya ada tanggungan, ada, terus duitnya pas gitunya, dan akhirnya berpikir berdasarkan umur, adalah fungsi gitu kan sekarang mah, yang penting fungsi sama, mau apapun itu kan yang penting berfungsi dengan benar gitu, berfungsi dengan baik, ya udah. Ya orang pernah sih ada di posisi yang, cuman pada saat itu mah gue hobi ya, kayak main gadget atau apa gitu, yang mengganti gadget setiap maksimal 3 tahun kan memang itu it's a must gitu loh pada saat itu. Makanya itu orang sorangan kene buat tanggungan atau naon. Begitu sekarang sudah menikah kan otomatis ada beban, ada apa ya, itu kan akan terkesampingkan, kecuali mungkin orang Obama bisa jadi atau terus gitu. Gimana duit mah ngepas gitu, jadi ya dikesampingkan, dan sekarang lebih beralih ke misalnya yang penting berfungsi dengan baik, apapun ya, kayak mobil gitu kan, ya hayang sih kayak pengen mobil A B C D, cuman di pertama realistis gitu kan. Sekarang ya itu usia Pak, makin tua kan lu makin realistis loh. Jadinya faktor U ya. Mengejar, buat apa sih mengejar yang capek itu, mudah-mudahan nggak sesuai aja diharapkan kan, pada akhirnya kan seperti itu. Sok sekarang lu mau ngapain lagi gitu, ya kan? Ya ngapain sih, kenapa harus mengejar A? Terus pertama ya kolot ongko gitu, secara lamun dianalogikan mana lompat ya sibuk batur 5 keliling, mana nuturkan 5 keliling mah ya lu harus ngukur dulu lu mampu nggak 5 keliling gitu kan. Kalau misalnya lu cukup pikir satu keliling cukup, ya udah gitu, nggak usah menyesuaikan ya. Yang sekolot oke wala naon itu mana hayang naon deh sih, kabeh yang semoga gitu, maksudnya disyukuri aja gitu yang ada, dan ada yang ada di depan ya udah nikmatin, gak usah yang pengawang gitu. Cek orang ya Ima itu maksudnya ya, karena ya justru itu gua tuh emang harusnya tuh kebanyakan orang mindsetnya sebelum tua sebenarnya teh. Gue pikir lebih nyaman seperti itu sih, karena gue ngelihat yang ngejar kayak gitu malah suka menyakiti orang sekitarnya sebenarnya, kalau misalnya emang maksakeun mah gitu. Ya. Curiga curhat ya mah. Ya enggak juga sih, maksudnya gue waktu itu aja ya, awalnya di mall teman. Oke, ini melenceng nih terlalu jauh, kita balik lagi ke India bro. Ini kan India. Ya sih, kalau masalah yang Bollywood tadi, logika gue sih gitu, mungkin kenapa yang tadi pertanyaan lo, kenapa kok bisa mengalahkan gitu ya di dalam negerinya, bisa mengalahkan si film Hollywood, ya itu sih menurut gue karena film Bollywood itu 1 bulan tuh bisa sampai puluhan film gitu dirilis, sementara film Hollywood masuk pertama itu, kedua ya kemampuan kasta-kasta di sana kan yang mampu nonton bioskop berapa sih? Iya. Sama film Hollywood kan lebih mikir. Guys capek mikir ya. Skripnya lebih mikir. Kok ini kan ya mengikuti flow aja. Jelgal-jelgur, joget-joget, jelgal-jelgur, buk-buk. Kayak gitu. Lagi kayak ke Indonesia sok.
Sekarang ibu-ibu gitu nya, ibu-ibu rumah tangga terus apa poinnya capek nah aja film anu mikir wah dah atuh orang meureun Iya. kan sih kayak gitu ayo. Tapi Makanya film maksudnya iya emang sih benar. Tapi aja gua gitu. tapi emang sih maksudnya gua kemarin tuh gua nonton film Susana Hmm. apa Dukun Sakti itulah pokoknya. Ada di Netflix gitu. Jadi Terus film tapi ada satu konten atau satu adegan yang menurut gua nggak appropriate. Banyak sih adegannya, cuman ada satu nih konten yang emang nggak appropriate menurut gua. Jadi itu ini spoiler alert yang mau nonton jangan terusin ya. Jadi pas dia kelahi sama si Ustad, ya jadi kan si Susananya jadi dukun santet yang sakti, ada si si flashback si Ina jadi Ustad. Ya, ketika berantem ya. ternyata si Ustad natel lanceukna. Padahal sebelumnya itu mereka bukan bobogohan, hampir rek nikah gitu. Dan ternyata setelah mengetahui nama aslinya si Susana, itu tuh si laki-lakinya tuh tahu, oh kamu tuh adik saya. Nah, ketika mau mati nih si dukun saktinya ini, si dukun santetnya, karena sudah lawan si gurunya memanipulasi ya, dia bilang gini, siapa yang namanya teh, pokoknya itulah, Mas, kau adalah kakakku dan juga kekasihku. Kan anjir absurd gitu. Itu kan incest berarti cerita. Kenapa lu masih kata gue nggak appropriate gitu ya teteh. Jadi kultur waktu di sana apakah mungkin bobogohan yang lancek teh sesuatu yang oke aja gitu. Yang orang teh bakal ending itu bakal oh so sweet gitu kan, enggak gitu maksudnya. Out of context, tapi ya itulah. Gitu. Tapi film-film dulu, film-film yang balik dia ya, kita ngebahas film meta saya pikir. Tapi ada yang buka-bukaan atau ya lo baheula. Ya, film dan tapi film-film retro zaman dulu, film-film horornya pasti diselingi itu kayak janganlah menyembah setan karena apa? Ini ada muatan. Iya benar sok bener. Jadi pas Cilanjekna datangnya kan itu tuh lagi heboh di teror sama si santet. Terus Lanjekna datang, ningali masjid nu geus kotor geus reot. Ini udah nggak banyak yang udah nggak sholat cina gitu. Terus saya teteh wudu, harusnya ini tadi yang lebih takut ini menyembah Allah. Terus tiba-tiba teh si gentengna teh rubuh, puas saya teteh lompat heula. Terus pas asup terus sholat masjid, dan sih ya gentengna teh jara ratohnya terus benang leungeunna saya tapi saya tetep we sholat gitu. Atau orang teh ya diliatin gitu. Tapi sampai akhirnya teh pas nu si dukun saktina teh pas saya teh sholat beres ngacleng teh keur wah gitu. Pokoknya anjir, tapi itu menurut gua hiburan pisan sih ya. Lu harus nonton lah. Seru aja. Ya kan? Terbukti kan buat lu itu hiburan pisan kan? Ya Bener sih. Udah itu. Itu kali ya. Simpelnya. Kebayang mana ibu-ibu rumah tangga dibere Beautiful Mind. Iya. Enggak, cuman makanya kalau gua itu tuh jadi komedi gitu. Jadi maksudnya oh my god, tekniknya tuh masih kayak gini, terus skripnya tuh masih kayak gitu. Jadi yang hiburan banget buat gue sih, seru gitu maksudnya. How far we go in the sake of making movie gitu, Holmes. Lu pernah nggak nonton kayak film jadul yang menurut lu tuh anjir gitu? Si Mitun merenya eta. Kalau India mah iya sih. Buat gue scene berantemnya paling dahsyat Mitun tuh dibanding kayak Amitabh Bachchan gitu ya. Kalau Amitabh Bachchan kan kayak apa ya, good boy, apa sih yang tokoh yang tampannya lah ya gitu. Kalau Mitun kan nggak tampan, jadi dia mengenalkan buk-buk yang astonishing menurut gue sih. Emang. Ada tuh ayanu ada 4 orang nodong pistol gitu ku si Mitun ditendang. Terus pistol nanti nanclep ka taneuh kabeh. Crut anjis edan cek eta. Astonishing. Polisi oge mau bisa gitu. Geus kudu aya polisi aya hiji eta mah geus aja. Edan. Kalau lu mah masuknya di era itu sih ya ya. Lamun orang kan masuknya di era 2000-an ya, di mana yang film-film percintaannya itu. Oh ya, gue mau nanya, lu bilang lu nonton kan? Coach Hotahe, lu sampai nangis. Kenapa tuh? Tapi itu termasuk the best.
Wah, Gue lu nggak nonton ya, gue juga. nggak nonton, jadi gue nggak tahu. Lu Nonton boleh ceritain scene-nya, maksudnya dalam artian kenapa bisa bisa lu relate dan bisa lu menangis. teuing kunaon. Goblok. Karena itu yang tidak hyper Apa ya? yang tidak hyperrealistik itu teh. Iya, tapi kan Enggak. maksudnya ketika lu menonton mengikuti alur cerita, apa yang ngebuat lu tersentuh? Sampai lu Skripnya bagus. ke bawah Skripnya suasana bagus. maksudnya, Pak. Iya, ke bawah suasana itu pas apa Iya. gitu? Apa yang ngebuat anjir aing pisan atau misalnya anjir sedih pisan si eta. Emang sedih pisan. Lu harus nonton tapi itu. Nonton lah. Jadi gini kan dia Amun tuh orang meureun pasti itu anjir, ieu lila pisan filmna anjing 3 jam. spoiler Lu ya, harus coba Lain- nonton dulu. Jadi dia menceritakan 3 orang yang bersahabat. Hmm. 3 orang yang bersahabat, satu cowok 2 cewek. Hmm. Nah, si Anjali jeung Saung anjing kok. Apa karena ya? Nah, si Anjali itu tomboy dan dia tuh dekat sama si cowoknya, dekat banget gitu loh. Maksudnya sohib. Puja gitu. Puja mah ngaran asli naik mana? Lain. Lari Mukerji asli mah. Anjing apa? Dia gajol. Ya Kajol. Itu jadi nah si Kajol itu teh sohiban sama si Sarukan gitu loh. Hmm. Wah, ya pokoknya mah ya karena cewek tomboy kan. Nah, Hmm. terus Hmm. ada datang satu cewek inilah ya, geng artis lah mau di sekolah mah. Hmm. Anaknya pemilik yayasan misalnya apa? Ya gitu, cantik. Atau dosen. Nah, biasa bogoh si Sarukan nanti bogoh kasih gitu. Sampai akhirnya mah Tapi sobat, itu sobat. 3 aneh sobat. Itu maksudnya nu si cewek yayasan itu teh sobat. Oke. Sobat bertiga. Oke. Akhirnya mereka bertiga sobat. Terus seiring waktu teh ya mereka menikah nih si Sarukan, si anak pemilik yayasan teh gitu. Hmm. Nah si ini kan ya siapa kan bogoh gitu, pada akhirnya ternyata dia menyadari bahwa dia tuh bogoh kasih Saruk gitu. Hmm. Yang 2 ini menikah dan punya anak ternyata meninggal ya si Ibu Cewek. sisa anak yayasan. itu meninggal gitu. Hmm. Sampai Terus? menulis surat kepada anaknya untuk mempertemukan bapaknya sama si Kajol. Heeh. Hmm. Tuh dikaliku akhirnya panggil. Terus Kalau diceritakan terus alun, lain terus di mana nu pas cirik nate naon nu menyentuh nate, maksudnya apakah Ya, struggle-nya struggle ketemunya, struggle bagaimana mereka bisa cinta satu sama lain, atau struggle si anaknya mempertemukan mereka apa? kebayangnya ya mana si mana bogoh gitu ke hiji jelema. Hmm. Terus yang lu akhirnya Tunggu bogoh ka hiji jelema nu yayasan eta. laki kan ini yang cewek, ceritain yang cewek ini mah. dari sudut pandang ceweknya. Dari sudut pandang ceweknya, Wak. Tunggu. Kajol. Ini satu orang nih, 2 cewek kan. Si Nah, ini nikah sama yang yayasan, si teh bogoh. bogoh. Oh, ti awal geus bogoh. Dari awal sih enggak, jadi dia masih kayak friendzone, tapi pada akhirnya bogoh Menyadari, dan Menyadari si satu. yang anak yayasan itu tuh tahu bahwa saya bogoh gitu. Oh. Jadi Nah, akhirnya jadi dengan kesolehan si anak yayasan ini, ketika dia mau meninggal, dia menuliskan surat yang cocok buat suaminya ini adalah si sobat Naya. itu kan garis merahnya ya, Oke. benang merahnya. Ah, Benang merahnya itu divisualisasikan teh. Ya itu yang jadi terbawa lah. Ya. Kalau nanya, nah gimana bisa ya? Mana kudu aja karena ada scene, ya ada beberapa scene jadi buat scene itu yang asli gitu, kebayang gitu. Jadi lu harus Oke. nonton. Walaupun 3 jam worth lah ya Om. Ya. saya harus menguatkan dulu niat. Netflix ya, Teh. Ada di Netflix. Ya Terus, ada, udah lama ada Netflix. Cuman gue ngeliatnya 3 jam itu males gitu jadinya. Tapi ya coba kita Ya, kalau coba. kata gue sih itu masih the best film India kalau kata gue, film percintaan ya. Hmm. Itu paling sampai sekarang kayaknya nggak ada yang lain kayaknya. Kabikushi Kabigam. Nah itu Apaan lumayan lagi oke. Sarua main aja tanda kiri. Oh, Yang mainnya sama. Beda judul. atau apakah karena mereka cantik jadi lu terbawa suasana gitu?
Cantik. Andaikan aku menjadi si Syahrul Khan gitu. Udah, emang dong, emang jalur cerita halus. Oke lah, kayak orang nonton for the yang sake of the research. Nah, kesininya gue si Salman itu. Salman Khan. Amir Khan kali. Awalnya Amir Khan di Sama era. Salman Khan. Kan ayah ada angkatan kolot itu ya. Oh. Sok aja si Saru. Very pretty. Idiots ya. Ya, itu kalau Amir Khan mah eranya Three Idiots, terus PK, terus Barfi. Nah, itu mana? Itu udah aja, itu halus oke, Pak. Oke, nanti gue coba nonton deh. Nggak tahu tuh PK, Barfi sama si itu apakah ada di Netflix? Gue nggak tahu. Oke. Tanya era eta tuh untuk kesini gue belum. Karena si Amir Khan sekolah toginya ini ternyata. Ya kan seangkatan. Amir Khan teh nu kumisan teh nya. Kita bacaan itu. Oh, salah. Anjing itu kalau teh. Salah. Nah, kalau lu bah si Ums kan suka sama si Mintun. Mintun. Kalau lu suka sama siapa? Sama si Syahrul Khan. Apa? Amir Khan. Kenapa lu suka sama Amir Khan? Film tontonnya Barfi itu Amir Khan. Ya, faktor watak ya. Oh, yang 3 Idiot gue nonton. Itu si Amir Khan itu tuh yang aku jadi sahabatnya padahal bukan itu si Amir Khan. Oh, yang aku jadi sahabatnya tapi bukan. Kan lama kan? Nah, yang bertiga yang dua teh, nah si Amir Khan tuh dia mengaku bahwa dia tuh sahabatnya yang dua, ya kan? Bukan. Mana nonton? Mana aja? Nonton naon? Lihat? Iya, orang poho. tidak membekas gitu ya gue. Tidak, maksudnya nonton cuman nggak membekas gitu. Nah, Barfi lumayan sedih. Barfi tentang orang yang tentang anak yang tunawicara. Terus kalau si PK tentang alien. Tapi halus tetap. Alien India halus. Ya, tontonlah, lucu itu mah film bodoh. Oke. Sama ini kalau yang baru mah, yang tapi rilisan Hollywood sih. Yang White Tiger, lu nonton? Nah, White Tiger gua nonton. Nah, itu kan Hollywood ya itu mah ya. Based on apa? Cuman nggak membekas sih di gua. Cuman keren itu, pinter itu orang. Film India yang membekas juga apa ya? Gimana nonton? Eta tak kus tahe cirik ya. Yang kayak orang cobalah nonton. Tapi nontonnya kudu hening mana? Tong rame kumpulan, kudu hening. Biar dapat esensinya. Biar dapat vibes-nya gitu. 3 jam anjir kumaha carana 3 jam hening lamun teu ka bioskop juga rada hese jana. Pas penting baru dak sare nonton terus gitu. Tuh no air sar. Lebih bosan kapan sama Lajo MU? Hah? Lebih bosan Lajo MU? Goblok. Udahlah kalau bahas MU mah aing sedih. Kemarin semangat ini latihan eta mah aja. Kamari orang geus era we aja ningali Liverpool geus di menit 50 jiga nu karunya nya jiga na MU na geus mainna oper-operan teh tukang. Si salah ngomong bahwa si Klopp ngomong nya jiga nanti orang ningali kamarinya MU teh jika pemain Liverpool na oge jiga nu sedih gitu ningali MU jiga kitu teh ngerti itu sih. Ya kan si salah ngomong kalau si Klopp ini ngomong bahwa lu harus kejaga pride mereka edan tuh. Kerasa sih gue ngerasa sih pas menit-menit terakhir pas main jika nanti si Liverpool na oge jika pemain Liverpool terima gitu bisa ngalahin si MU semudah itu. Atau babak kayak 5-0 menit 60 sekian. Iya, matangna urangnya ningali da lamun bisa rek nambah mah si Liverpool teh bisa gitu. Komo si Pogba geus eueuh gitu. Jadi ningalina teh ya mah karunya terus jadi kayak misalnya masih mana boga musuh tangguh gitu ya. Terus musuh tangguh nanti jadi lemah. Terus sedih gitu. What? Sedih gitu anjir. Tonglah
Mun bisa mah saya Nggak sedih lah. bangkit deui gitu. Baturan sparring orang gitu nu biasana itu keur gering gitu juga nu gitu. Nonton eta maneh. Hah? Nonton Nonton naon MU? Nonton. Sedih sampai habis. sampai habis. Gua gua sampai habis dan pertama gua main championship FPL. Jadi salah melakukan gol 3 dan assist gua seneng. Karena dia kapten gua. Ya yang kedua gua ngeliat sampai akhir adalah gue pengen lihat reaksi si Ole. Gue pengen lihat reaksi pemain-pemain MU gitu, si Ronaldo gitu sebagai icon, sebagai orang yang melihat kejayaan MU. Gue pengen lihat reaksi si Ferguson gitu. Terus mereka gegedek tapi ya gue pengen lihat reaksi penonton yang walk out gitu. Dan emang udah seharusnya sih. Salahnya ngambil Ronaldo kata gue. Ya bisa jadi nggak balance. Cuman kalau misalnya emang pelatihnya kuat gitu ya dalam artian ya kan dulu waktu Mourinho kita nyalahin si Pogba. Waktu ini nyalahin ini ya sebenarnya salahnya manajer. Lu harus kayak misalnya Persib lah. Persib awal-awal kan hancur. Maksudnya permainan gitulah draw. Tapi sekarang kayaknya si Rene udah mulai melihatkan taringnya gitu. Dalam artian si pemain-pemain yang muda si Zalnando dinaikin lagi, si Lord Hand jadi bagus anjir. Maksudnya ya itulah gunanya si manajer menurut gua gitu. Ya, mari kita bahas sepak bola nanti di lain waktu biar tidak melenceng nih. Kita tadi ngebahas India. Kayaknya udah waktunya cukup. Mungkin next time kita bahas lagi tentang film Indonesia. Film Indonesia atau film Korea yang lagi booming kan yang udah mulai mengalahkan si Bollywood ini. Sekarang lagi hype tuh kan Korea di musik. Oke. Si Blackpink udah masuk, Blackpink, Lalisa kayak gitu udah masuk pangsa pasar di Korea. Udah gitu kok Squid Game udah sangat mendunia banget sampai di Amerika udah pakai jadi sebagai Halloween. Dan kita bisa ngebahas kan awal-awalnya tuh si Gangnam Style pertama kali masuk ke pangsa pasar dunia gitu. Nah, kita bisa juga nih sebenarnya kultur di Korea tuh gimana sih sampai bisa mereka tuh dari yang unknown menurut orang negara Western ya. Tapi sekarang udah memunculan pemain-pemain kayak sepak bola pun ada Son, ada si Hwang siapa yang di Wolves sekarang, terus dulu Park Ji-sung sebagai legendnya MMU dan Park Ji-sung itu sebagai masa transisi kan dia sempat di-chant dia pemakan anjing kan di MU itu sampai dia mengeluarkan statement kalau misalnya gue nggak mau kayak gitu walaupun dia pikir pertamanya adalah sebagai pujian tapi ya kalau track back sekarang itu sebenarnya nggak appropriate lah gitu. Nah, kita tunggu lagi kita bahas tentang Korea mungkin atau Jepang atau whatever tapi kita lihatlah buat bunda koma biasa lah kita mau OTW tungguan weh sebenarnya orang koma. Yaudah selamat lagi segitu aja dulu CHI kali ini ngebahas India dengan selentingan subjek-subjek yang lain. Kalau ada yang nggak suka, ada yang pengen komen, atau ada yang suka sama acara kita, klik subscribe, comment, or if you like it, press like or unlike. Oke segitu dulu, gua pamit dan juga mau pamit dengan waving hands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.